Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidiana Alivia Muksin, salah satu mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, bersama dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Maria Yohana Gudu, saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Kami akan menjelaskan tentang apa yang sudah kami pelajari mengenai akuntansi koperasi selama 1 semester ini. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai akuntansi koperasi. Tetapi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa kita perlu belajar akuntansi koperasi. Nah, koperasi di sini cukup unik. Mengapa demikian? Karena koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan hukum PT maupun badan perorangan. Selain dari itu, akuntansi koperasi juga merupakan sistem pencatatan yang sistematis yang mencerminkan pengelolaan koperasi yang transparan juga bertanggung jawab sesuai dengan jati diri dari koperasi itu sendiri. Baik, sebelumnya sudah saya singgung mengenai jati diri dari koperasi. Nah, jati diri koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Di dalam jati diri koperasi itu terdapat definisi dari koperasi, nilai-nilai dari koperasi, juga prinsip-prinsip dari koperasi itu sendiri. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Mengapa disebut dengan badan usaha? Karena koperasi merupakan organisasi atau lembaga yang beraktivitas dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Mengapa disebut beranggotakan orang seorang? Karena anggota badan usaha tersebut dapat beranggotakan orang seorang yang minimal terdapat 20 orang di dalamnya dan disebut dengan koperasi primer. Kemudian disebutkan juga badan usaha koperasi. Nah, anggota dari badan usaha tersebut itu dapat berupa badan usaha koperasi, minimal 3 badan usaha, dan disebut dengan koperasi sekunder. Kemudian di dalam definisi koperasi sendiri juga disebutkan bahwa koperasi itu berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, mengapa demikian? Karena koperasi itu beroperasi dengan memperhatikan nilai-nilai juga prinsip-prinsip dari koperasi sendiri. Kemudian selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari akuntansi koperasi. Nah, prinsip dari koperasi yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kemudian yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Kemudian yang ketiga adalah pembagian SHU dilakukan secara adil dan merata sesuai dengan besarnya jasa usaha dari masing-masing anggota. Kemudian yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima adalah kemandirian, kemudian pendidikan perkoperasian, dan yang terakhir adalah kerjasama antar koperasi. Berikutnya, nilai-nilai koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, ada 6 nilai-nilai koperasi. Yang pertama, menolong diri sendiri dan solidaritas. Yang kedua, demokrasi. Yang ketiga, peranan modal yang terbatas. Yang keempat, ekonomi. Yang kelima, kebebasan. Dan yang keenam, keadilan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kegiatan usaha koperasi. Jadi, kegiatan usaha koperasi itu terdiri dari 2. Yang pertama, yang bergerak di sektor keuangan. Untuk sektor keuangan sendiri, ada koperasi simpan pinjam atau unit usaha simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang berdiri sendiri, bukan bagian dari koperasi lain, sehingga mempunyai status badan hukum tersendiri. Kemudian, unit usaha simpan pinjam adalah unit yang merupakan bagian dari suatu koperasi serba usaha. Lalu,
kegiatan usaha simpan pinjamnya seperti apa? Kegiatan usaha simpan pinjamnya yaitu dengan menghimpun dana dari anggota dalam bentuk tabungan koperasi dan simpanan jasa koperasi dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman anggota. Lalu yang kedua itu yang bergerak di sektor real. Sektor real adalah sektor yang sesungguhnya, yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat mempengaruhi atau dengan keberadaannya dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi. Contohnya, usaha perdagangan misalnya waserba atau toko, usaha dagang pakaian, warung makan, dan sebagainya. Untuk kesan dan pesan selama kami mengikuti perkuliahan akuntansi koperasi bersama Ibu Endang Wahyuningsi di IKOPIN, ya tentunya kami merasa sangat senang. Kami berterima kasih sekali kepada Ibu yang sudah dengan penuh kesabaran dan setia mau mengajarkan dan terus menyemangati kami untuk belajar akuntansi koperasi. Kami sangat senang dan sangat berterima kasih. Mengapa? Karena melalui mata kuliah ini kami bisa lebih tahu, lebih jauh tentang akuntansi koperasi. Selain itu juga kami bisa mengenal lebih banyak teman, kami mendapat pengalaman baru, cerita baru, dan teman-teman yang kami jumpai ini memiliki karakter yang berbeda-beda dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan harapan kami berharap semoga program Kampus Merdeka ini bisa tetap berjalan dan terus berlanjut ke depannya dan semakin baik tentunya. Dan mungkin untuk IKOPIN juga semoga jaya selalu. Hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.